Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrul Amani, Sarjana Pendidikan Islam. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor peserta 3201 29005 342 dengan nomor kelas mahasiswa 2454 0111 0664. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Mei 2025, saya menyusun video pembelajaran dengan metode pendekatan PBL dalam rangka memenuhi persyaratan untuk UKIN PPG tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Baik anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita kembali terjumpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak doakan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka. Bapak ingin lihat kesiapan kalian dalam belajar. Sudah siap? Sudah siap. Boleh buku tulisnya, buku pelajarannya disiapkan. Ya. Buat menambah semangat, ya, kita ice breaking dulu sebentar. Ya, kalau Bapak teriak misalkan untuk belajar, kalian jawab dengan semangat, ya. Kita konsentrasi, kita fokus belajar, ya. Tabuk belajar. Yes. Oke. Konsentrasi. Belajar. Semangat. Baik anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Meyakini di sini berarti kita mengimani akan adanya hari akhir, ya. Terkait dengan iman ini, ya, keimanan dalam hari-hari ini tentang iman kita juga sudah membahas di materi-materi sebelumnya, termasuk ketika kalian di kelas 7 dan ketika kalian di kelas 8. Kalian sudah perkenalkan dengan beberapa rukun iman. Dan pembelajaran kita pada hari ini, maka Bapak akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Pertama, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir. Jadi kamu harus tahu apa pengertian iman itu, ya. Kedua, mampu menyebutkan macam-macam kiamat. Yang ketiga, mampu menjelaskan contoh kejadian kiamat sughra dan kiamat kubra, ya. Berikutnya, mampu menjelaskan proses kejadian kiamat kubra serta menjelaskan kehidupan dari pembelajaran kita, ya. Tujuan sudah saya sampaikan. Selanjutnya kalian akan Bapak perkenalkan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang apa tadi? Hari kiamat atau hari akhir. Ada yang tahu apa hari akhir itu? Hari akhir adalah hari menentukan alam semesta dan mengenai seluruh makhluk dengan dahsyat dan secara bersamaan. Oke, panjang sekali jawabannya, tenang. Berikutnya satu lagi. Apa? Sulis boleh? Apa hari akhir itu? Akhir dari kehidupan dunia. Ya, berikut dalam hadis. Saudara sekalian, Kiamat adalah suatu hari yang pasti terjadi. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tentang adanya hari akhir ini.
Salah satu cara untuk menambah keyakinan kita terhadap hari akhir adalah dengan mempelajari suatu yang berkenaan dengan hari akhir. Salah satu yang wajib kita ketahui adalah tanda-tanda hari kiamat, baik itu tanda kiamat kecil maupun tanda kiamat besar. Simulasi gambar. Kamu bisa amati gambar di sini. Kita coba bareng. Gambar pertama itu peristiwa apa? Siapa? Peristiwa apa? Gunung meletus. Berikutnya apa? Gempa bumi. Berikutnya lagi kecelakaan. Berikutnya lagi gambar keempat. Di gambar kelima tsunami. Kemudian gambar keenam yang atau bumi ketujuh. Peristiwa dahsyat ini dinamakan hari akhir, atau kata kamu tadi bilang apa? Hari akhir dari kehidupan dunia yang disebut dengan hari kiamat. Kita wajib percaya bahwa ini akan terjadi, ya. Nah, di antara pertanyaan ini dari gambar dan juga video tadi, berarti bisa kita simpulkan bahwa dalam proses terjadinya hari kiamat, Allah menggambarkannya dalam bentuk atau dua bentuk. Yang pertama dengan kejadian yang besar secara keseluruhan. Nah, saya membaca, baik anak sekalian, untuk lebih kita memahami tentang materi kiamat, Bapak akan menyajikan beberapa modul yang akan Bapak sampaikan dalam bentuk tulisan dan juga video yang nanti akan kita berikan kepada kalian dan kalian diskusikan secara berkelompok. Selanjutnya silakan kalian membuat kelompok, ya, yang sesuai dengan yang pasukan. Oke, silakan Aima. Ya, hari kesempatan nanti di kelompok 2, kelompok 4, ini kelompok 5, kelompok 4. Kelompok pertama, kelompok 2, dan terakhir kelompok 1. Ya, silakan mulai baca bukunya, diskusikan, ya. Tidak Bapak semua bekerja bersama-sama. Simpulkan hasil pengamatan kalian dalam LKPD atau instrumen tugas kalian yang Bapak sudah berikan. Silakan dimulai dari sekarang. Bapak kasih waktu kira-kira berapa menit? Salatnya 1 menit. Kelompok mana yang akan maju keluar depan? Ke tengah. Kelompok 1, boleh silakan sini ya. Satu yang sini, kalian dengarkan. Nah, kalian simak. Kalau ada yang mau bertanya kepada kelompok ini, boleh. Nah, tangan untuk kelompok 1.
Bukan karena karena kiamat beliau kita kami menyimpan hari kami. Nah, awalnya itu semua. Nah, awalnya itu semua. Ya, akan terjadi kiamat di tahun yang semua pada saya semua manusia menyaksikan orang beriman. Ketika itu tidak akan manfaat lagi iman orang yang belum beriman itu atau tidak. Ada pertanyaan dia sekarang sini yang keras suaranya. Jadi jawabannya ada di Quran surat Al-Hajj ayat berapa? 72 saata la baiqi ayat pertama dan terkait dengan aktivitas ini ya. Jadi di diskusi ini disampaikan kelompok satu apa tadi terkait dengan tanda-tanda besar tadi yang apa saja gambar-gambar satu mata air tadi tadi kedua munculnya tiga binatang melata atau Daratul Al turunnya Nabi Isa dan lain sebagainya. Ketiga disampaikan oleh kelompok dua terkait dengan proses terjadi hari kiamat. Yang diawali dengan apa? Hari kiamat terjadi diawali dengan apa? Ditiupnya sama. Ya, oleh siapa bentuknya? Malaikat Israfil. Ya, baru setelah itu dunia orang lautan dan seterusnya. Dan kemudian kiamat juga dikelompokkan berdasarkan kejadiannya oleh kelompok tiga berbagi dan apa itu ternyata terbagi menjadi dua. Tadi kalau kita akan gambar-gambarnya, nah, apa saja gambarnya? Contoh kiamat kecilnya apa tadi? Kiamat kecilnya apa tadi? Contohnya gunung, terus kemudian tsunami dan lain sebagainya. Yang terakhir terkait dengan manfaat kita mempelajari materi tadi. Apa tadi sampaikan itu pertama? Meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Ya, kembali kalian semua kepada Allah. Tidak bukan hidupnya dihilang. Tapi kalau sekalian, ya, karena sudah selesai, maka apa? Selanjutnya untuk mengukur kemampuan kalian, Bapak akan memberikan tes sumatif ini. Ya, kalau nanti dijawab selanjutnya. Dibaca dengan politik, ya. Dikumpulkan, silakan. Jangan lupa dikasih nama. Pesan ini adalah untuk mengukur kemampuan kalian dalam mempelajari materi ini. Untuk pilihan Anda, silakan pilih jawaban yang kamu anggap benar. Dimulai dari sekarang, ya. Benar? Tidak boleh mencoba percaya diri, ya. Yakin dengan jawaban sendiri. Nah, baik, saya sudah kumpulkan
Karena sebelum Bapak tutup, Bapak bertanya, ya, ada materi yang itu paham? Boleh. Orang yang bertanya, bebas pertanyaannya. Siapa? Materi yang kami pahami dari sini tentang apa silakan bertanya di tengah tema ada. Atau sudah paham semua? Sudah paham semua? Paham semua. Semoga pertemuan kali ini dengan materi akhir itu kita simpulkan, kita lebih mawas diri bahwa hari kiamat atau hari itu terjadi tanpa ada yang mengetahui. Oleh karena itu kita harus mawas diri, kita harus mempersiapkan diri. Di samping kita meyakini bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, harus kita persiapkan diri kita dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nanti ya di hari kiamat kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika sampai pada di sana Allah kita bisa menetap. Ada perasaan, ada pembelajaran, ada kemanfaatan. Kita refleksi ya dari kali ini ya, dari refleksinya. Sudah kedengaran? Baik, silakan. Kita main di sini. Nah, ini pada ini. Nah, berikut kali kita. Silakan ya. Ya. Oke. Oke, ya. Oh, perasaannya dulu. Oke, terima kasih. Berikutnya untuk pembelajaran ya, yang penerapan. Ya, sudah. Untuk pembelajarannya adalah kita mengetahui macam-macam kiamat dan tanda-tanda apa tanda-tandanya kiamat. Untuk menerapkannya adalah menjadi mengingat ya, itu hari kiamat akan datang dan menjadi rajin beribadah kepada Allah. Masya Allah. Sekalian, hari kiamat itu sama bertemu kembali di pada berikutnya yaitu tentang haji dan umroh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Langsung lagi waktunya ya.